Dan Bu Yuni sendiri sebetulnya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Nah, tentunya saya perkenalkan dulu Bu Yuni ini teman-teman, ini Pak Rodi. Pak Rodi ini yang bagian kelembagaan, pemasarakatan program, artinya yang membawai terkait dengan informasi-informasi. Nah, kemudian itu Bu Inong yang tadi malam kita ketemu, sudah saya ceritakan kenapa namanya Budining Sri Rezeki, nama kerennya Inong. Nah, tadi malam, nah in itu kan dalam ya, di dalam, nong itu menonjol, jadi di dalam itu ada tonjolan maksudnya. Nah, jadi in. Jadi biar in ya, itu. Nah, kemudian itu Pak Yudo itu yang bagian penempatan, salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan OPP tadi atau PAP. Nah, terus yang di depan ini nanti biar kenal sendiri, ada yang ini dari Hong Kong. Nah, ini asli Hong Kong ini. Ini Bu Dewi, terus sebelahnya juga Bu Dewi kan? Nah, sama ini Dewi. Sebelahnya itu Bu Dian. Nah, Bu Dian itu guru senam kita. Wah, senamnya luar biasa. Nanti kalau buka di TikTok tuh Dian itu muncul goyangannya. Nah, kemudian itu Bu Arin. Bu Arin itu tentara, Bu. Tapi hanya sekolahnya di tentara saja, tapi pian ini kalem. Nah, terus itu Mas Wisnu yang mengelola di sekretariatan di tata usaha, yang sebelah Pak Darmanto sama dengan instruktur senior. Ini semua instruktur Bu ini. Kemudian itu Bu Sekar. Nah, Bu Sekar, Pirsa Sekar nih. Nah, Sekar itu bunga, makanya dia seperti bunga. Ini Mbak Butsi. Sepeda motor itu nggak ada butsinya, itu nggak bisa jalan kalau dulu ya. Masuk Pak. Ini Mas Rinto, tentunya kan Rinto kan rintian. Rintian apa Mas Rinto itu? Ini Pak Yatmo itu kayak Pak Jokowi, katanya sering, saya itu wajahnya desa tapi tinggalnya di kota kan gitu. Jaketnya gitu toh Pak. Bukan ngenyek seperti Pak Jokowi lah. Pak Jokowi kan saya itu wajahnya desa tapi jadi presiden kan itu. Nah, ini Pak Rodi yang gemuk itu Mas Anggit. Bingung ya. Nah, ini Budini itu nggak bisa anteng, dia muter terus. Nah, karena dia yang ngambil media. Nanti mungkin bisa sharing banyak dengan Budini. Nah, teman-teman, intinya hari ini kita kedatangan tamu, dan kalau kita terlalu formal nanti nggak keluar ide-ide yang cemerlang. Jadi kan saya selalu katakan bahwa silahkan teman-teman itu berinovasi, punya gagasan, ide-ide, silahkan disampaikan, dan bahkan kita kasih ruang untuk berinovasi nanti lewat media sosial. Tapi tahu sendiri ya Bu Yuni, birokrasi itu pasti ada tanda kutip, sehingga teman-teman juga kadang-kadang kurang berani mengeksplor. Nah, teman-teman, kita santai nanti ngobrol, sharing session dengan Bu Yuni. Bu Yuni nanti akan menyampaikan mungkin pengalaman beliau selama tinggal di Hong Kong, bahkan sebelumnya seperti apa, dan nanti teman-teman mendapat ilmu baru tentunya untuk nanti disampaikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang
lagi melakukan orientasi. Nanti ini kan peran instruktur sangat strategis untuk menyampaikan hal-hal atau berita-berita yang tentunya baru. Nah, tadi malam saya banyak ngobrol dengan beliau bahwa kita itu sudah melakukan luar biasa, tapi masyarakat tidak mengetahui kalau kita itu memang bekerja, kan gitu Bu Yuni ya. Betul. Nah, nanti bagaimana trik itu mau disampaikan oleh Bu Yuni, bagaimana kerja keras kita 24 jam Bu Yuni kita di Jawa Tengah itu, mulai dari kita membantu mereka yang pulang sakit, mereka yang pulang meninggal, mereka yang pulang ada ODGJ. Bahkan saya dan teman-teman pernah ya itu menangani yang orang depresi, kita ganti celananya, ganti popoknya, itu kita lakukan. Tapi ya kita tidak semata-mata seperti birokrasi yang lain. Tugas kita ya banyak tugas kemanusiaan dan sosial, walaupun kita itu birokrasi. Nah, inilah yang mungkin nanti Bu Yuni monggo disampaikan pengalaman seperti apa setelah nanti kita sharing session nanti ke tempat OPP, nanti Bu Yuni bisa menyampaikan motivasi. Mungkin itu pembuka dari saya, santai ya Bu ya. Saya nggak bisa halus loh Bu. Oh, nah, iya Pak, nggak apa-apa. Ya kalau nanti formal ya nggak enak, kita informal saja lah, walaupun ini kita dalam suasana bekerja, nggak masalah Bu, silahkan nanti sampaikan. Mau saya dikritik kok Pak Puji itu nggak jelas itu, nggak program, monggo saja, nggak apa-apa. Kita, oke, begitu pembuka saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bu Yuni untuk menyampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya yang tegang ya? Saya yang bingung nih jadinya. Biasanya tegang Pak Tony. Iya, lain aliran Pak. Jadi ini adalah anugerah terindah dari Tuhan buat saya, karena kalau dipikir-pikir siapa sih saya ini? Saya bukan siapa-siapa, dan tiba-tiba saya harus ada di sini dan berbicara. Jujur saya gemeter ya di depan pejabat ngomong kayak gini. Karena style saya adalah Jawa Timuran, yang dimana sakarepmu dhewe, dan saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, sadar rai, sadar posisi. Jadi nggak mungkin saya tuh bisa ngobrol, memberikan masukan, sementara saya sendiri kan di Hong Kong. Itu jauh dari mimpi saya untuk berbicara. Tapi apa yang saya lakukan sejak 20 tahun lalu, membantu tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata itu ada cara Tuhan untuk memanggil saya untuk berbicara di depan publik. Dan ya khususnya hari ini, karena saya sempat mengkritiki BP2MI, BP3MI, yang dimana saat itu anak saya sakit dan tidak dipedulikan. Yang saya maksud anak saya adalah apa ya, bukan anak kandung saya, maksudnya mbak-mbak yang ada di sana itu saya selalu mengatakan mereka adalah anak saya, karena saya tidak pernah mengatakan mereka adalah TKW atau seperti apa, karena saya tidak terbiasa, karena saya bekerja di agent dulunya. Dan katanya ada pihak yang akan menjemput dia di bandara, tapi pada kenyataannya terlantar di bandara, bahkan air kencingnya itu sampai kemana-mana itu nggak ada yang peduli. Keluarga yang di NTT, di NTB itu mengatakan bahwa tidak ada penanganan khusus. Dari situlah timbul rasa tidak suka, dan saya itu mencak-mencak sendiri. Tapi sekali lagi saya nanamkan pada diri saya, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Aku ini wong rakyat kecil, pejabat itu nggak mungkin dengerin siapa saya. Jadi saya selalu mengatakan itu ya semampu saya berusaha. Tapi ternyata setelah saya mengenalin BP2MI, BP3MI, ternyata apa yang saya katakan itu salah. Makanya saya mengatakan bahwa kalian tuh bekerja tapi saya nggak tahu gitu loh. Sebagai masyarakat kecil tuh saya nggak tahu. Nah, yang ditolong kan pasti tahu ya Bapak ya, appreciate banget dengan apa yang ditolong. Tapi kan di pabrik kita nggak tahu bahwa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Jawa Timur, bahkan Jakarta, 24/7. Kadang-kadang sampai waktunya tidur ditelepon ada jenazah pun harus tetap bekerja. Nah, ini berarti kan masalahnya ada di mana?
karena mungkin zamannya sekarang sudah beda ya Bu ya. Jadi kalau zaman dahulu pakai balegu besar gitu, bukan coblos saya ya, maksudnya mengatakan bahwa cari saya ada apa-apa gitu kan, orang akan lihat. Tapi sekarang kan balego besar itu kan nggak ada yang lihat. Dan yang paling besar sekarang adalah TikTok. Media sosial Indonesia yang paling besar adalah TikTok dan Facebook. Ya, apalagi IG ya. IG saya pribadi ya, khususnya di Hong Kong itu tidak begitu mengenal. Tapi saya kurang tahu negara-negara lain. Karena yang saya tahu masyarakat yang di luar negeri itu mencari sesuatu yang mudah. Mereka nggak mau ribet-ribet karena mereka hanya mendengarkan informasi dan lihat informasi. Dan informasi yang paling diserap banyak adalah Facebook. Itu entah nggak jelas, entah jelas, kan diserapnya lebih banyak. Dan TikTok masa yang gila-gila menang, kita yang baik-baik nggak menang. Nah disitulah saya masih ingat pesannya Pak Faiz ya, Dr. Andes Faiz itu, siapa yang ngaji filsafat itu, apakah kita bisa menghentikan kejelekan atau kejahatan di media sosial? Nggak bisa. Apakah kita bisa melarang anak-anak kita untuk melihat mereka? Nggak bisa. Apa yang perlu kita lakukan adalah banding. Kalau yang joget-joget jelek itu naik ke platform, kita yang bagus-bagus harus naik dong. Nah, karena sekali lagi ini adalah birokrasi, saya nggak tahu. Bahkan saya sempat berbicara dengan Pak Beni. Harus ada inovasi-inovasi terbaru dong. Kan media sosialnya followernya banyak, tapi kan mading. Saya lihatnya kan mading. Kalau saya orang umum nih ngelihat, kira-kira mau nggak ngelihat? Informasinya cuma itu aja. Nah, di situ saya selalu ngomong sama Pak Beni, kenapa Pak Beni invite saya ke sini? Ngerti mading ora kira-kira kayak majalah dinding. Majalah dinding. Zaman dahulu saya sekolah itu kan mading ya, tapi kan mading itu dilihat aja kan. Ada yang baca nggak? Enggak. Cuman kayak kebutuhan sekolah aja. Jadi dari situlah Pak Beni mengatakan bahwa pertama kali live sama saya itu penontonnya langsung 44.000. Padahal selama ini Pak Beni media sosialnya itu yang lihat cuma 25. Sorry, mungkin stafnya aja. Stafnya sendiri aja kena, kira-kira saya kena enggak? Pak, jangan marah ya. Jadi maksudnya saya ngomong Pak Beni ya, jangan marah ya Pak ya. Saya ngomong ini. Jadi yang lihat itu stafnya aja, tapi sekarang kan enggak. Jadi ada apa di media sosial kita? Padahal kerja kalian itu sangat hebat. Bukan pingin dihargai ya Pak ya, tapi harus tahu bahwa aku ini kerja loh Rek. Khususnya anak luar. Dihargai dikira baju nanti Bu. Oh iya, salah maneh. Repot ngomong sama orang Jawa Tengah memang. Susah kalau orang Jawa Timur ya. Jadi maksud saya adalah karena sekali lagi nih, khusus buat Jawa Tengah, orangnya lembut-lembut, saya tuh susah masuknya. Kalau orang Jawa Timur saya enak. Tak lo malah, oh iya bener yo. Kalau Jawa Tengah itu saya bingung. Paham nggak Mbak? Besok datang lagi, nanya lagi. Nah, seperti Bapak ngomong kemarin bahwa orang Jawa Tengah itu oke gak kepenake. Jadi koncone utang, pekewo. Jadi koncone utang, dia sendiri tuh nggak punya uang. Tapi temennya utang secerita, mboke tabrakan, mboke mati apa. Wis gak apa-apa lah, pasporku tak gadekno wis. Nah, saya katakan itu jangan. Kenapa? Oke lah, dia butuh, dia cari kita. Giliran kita nagih, datang nggak itu orang? Nah, ini sebenarnya harus mungkin waktu OPP diingatkan dengan keras sekali ya, bahwa nggak boleh itu. Gini loh, kita bisa di luar negeri itu bisa dibilang kenal asu. Anjing sama anjing ketemuan kan cium-ciuman aja. Setelah itu kan pergi, mereka nggak ada hubungan lagi. Kita walaupun tahu rumahnya, kita nggak bisa kok nagih. Kan utangnya di Hong Kong atau utangnya di luar negeri. Dan ini pesan satu untuk mungkin yang OPP adalah utang piutang, gadein paspor, identitas. Terus yang kedua, yang sangat miris sekali adalah saat para perempuan kita dibohongin oleh laki-laki yang pakai seragam. Contohnya polisi gadungan, tentara gadungan, atau penambang gadungan atau apapun. Ini mungkin harus diingatkan selalu terus dan terus ya. Ini untuk yang area Indonesia aja untuk mengingatkannya. Dan ini sangat apa ya? Sangat banyak terjadi. Karena mungkin orang kita, saya tidak mengatakan semua, ke luar negeri mereka gak ada tujuan.
Mereka bertengkar sama suami, kesel, capek, alah di Hongkong aja lah. Jadi waktu di luar negeri ketemu wong lanang ganteng, sorry dalam tanda titik koma, ini laki-lakinya di dalam penjara. Jadi saya pernah lihat sendiri itu laki-lakinya di dalam penjara. Dan Bunda maafkan papa ya, saya melakukan kesalahan, saya sekarang di penjara. Padahal memang dari awal di penjara. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu isap, kirimi uang lagi 100 juta. Dapat dari mana? Utang bank. Nah ini jadi pesan saya pertama adalah data kita jangan sampai diberikan pada orang lain untuk menjadikan pinjaman, dan love scam, cinta-cintaan, nggak tahu saya namanya itu. Terus yang ketiga adalah itu jangan, kalau cinta-cintaan jangan telanjang. Juga kena love scam itu, karena banyak sekali media sosial sekarang itu kayak jatuh cinta nih, apapun diserahkan padanya kan. Waktu mandi dibawa kamar mandi. Itu mungkin pesan yang paling keras adalah jangan bawa HP di kamar mandi. Buat peserta OPP ya, kalau yang sudah terjadi kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kan belum terbang, dan jangan sampai itu terjadi. Ini buat yang di Indonesia nih. Kalau sudah nyampe Hongkong juga, jangan sesekali memberikan informasi tentang data kita pada orang lain, siapapun itu. Kenapa? Alamat majikan diberikan orang lain, kita bisa dipenjara, kita bisa dipecat. Itu udah nyata. Dan jika menemukan barang, tolong jangan dibawa pulang. Karena ada 3 anak nih nemuin, kalau di Indonesia mungkin dipanggilnya etol ya, itu di penjara gara-gara etol. Jadi ini pesen ya, jangan mengambil barang orang lain. Walaupun itu nemu. Makasih, sorry. Sangat pengertian sekali. Iya. Mendukung ini Pak. Ya, mendukung sekali ya. Iya. Ya. Jadi dia best. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Matur nuwun. Matur nuwun. Jadi menemukan barang orang lain paling bagus adalah jangan disentuh. Jangankan itu barang, payung bukan punya kita, lewati. Ini pesen banget karena baru ada anak terbang 3 bulan nih. Pastinya saya kurang tahu daerah mana, menemukan payung. Dan ternyata di payungnya itu ada tulisannya. Di garisnya sini ada tulisannya orangnya. Iya. Saya nggak tahu nih, pokoknya ketahuan. Dan yang kasus terakhir adalah, ini lucu sekali ya. Ini anak sudah 10 tahun di Hongkong, nemuin tas. Ketinggalan. Diambil dompetnya, dia ambil HP-nya. Sama etol tadi itu. Karena di sana etol itu sangat penting sekali. Dan dia itu lucu, HP-nya berdering itu dibuang di sampah. Padahal kan berarti kamu ada niatan untuk ngambil. Kalau menurut pendapat saya ada, dan uangnya 500 atau 2.500 dibawa lari. Ternyata di belakang dia diikutin oleh yang punya. Lah, kalau di Indonesia minta maaf kelar. Di sana tidak. Ini disidang. Dan kejadian lagi orang Indramayu. Kenapa saya sebut tempatnya? Biar kita tahu bahwa itu nyata. Karena di YouTube saya ada. Saya tidak tahu dia punya penyakit, karena ada orang punya penyakit nyolong itu loh, apa sih namanya? Klepto, ya wes bahasa Inggrisnya wangel soalnya. Pokoknya udah penyakit itu, terus dia itu mencuri. Awalnya itu mencuri air, minuman, nggak ketahuan. Nah besoknya lagi mencuri roti, nggak ketahuan. Nah besoknya mencuri kacang, roti, coklat, softtek. Lah nambah oke. Nah ketangkep. Ternyata bukan di toko. Di toko. Kalau di Indomarket lah kalau di ini. Nah CCTV-nya diperlihatkan semua. Dan dia ngaku. Anehnya lagi, lah saya cuma ngambil aja kok. Oh. Sekali lagi ini kalau di Indonesia orang ngambil coklat, bawa mobil minta maaf selesai kan? Iya kan? Kalau di sana kan nggak selesai. Dan harus jadi tahanan luar. Di Hongkong paling ngenes itu jadi tahanan luar. Itu katakan sama mereka bahwa tahanan luar itu tidak boleh bekerja, biaya hidup sendiri, extend visa sendiri, bayar sendiri, semuanya sendiri.
selama. Kalau di sini tahan luar kan seneng. Oh gitu ya Pak? Iya. Enggak, masih bisa kemana makan dan sebagainya. Nah. Di Hongkong beda ya? Iya beda Pak, makanya dari mana Pak? Ya. Karena tidak boleh bekerja. Ya. Nggak boleh bekerja. Jika ketahuan bekerja, penjaranya 6 bulan, sudah pasti secara otomatis 6 bulan. Makanya kalau sudah kena kasus ini mau dibawa kemana? Dan kalian akan buang-buang waktu, itu loh maksud saya. Sama-sama masuk penjara ngapain harus ke Hongkong? Kalau menurut pendapat saya, Ya. kenapa tidak di Indonesia aja lah yang kumpul sama keluarga? Sementara di luar negeri, kalau jatuh sakit. Karena saya selalu punya prinsip bahwa apes tidak ada dalam kalender. Kapanpun itu bisa terjadi. Kita yang sehat tiba-tiba jatuh sakit. Dan ada beberapa orang, saya kurang tahu ya Indonesia itu bahasanya apa. Kena virus di otak. Oh iya, wis ngono kuwi mau. Jadi bahasanya angel-angel sih Mas. Jadi pokoknya rodok-rodok sedeng gitu. Tiba-tiba hilang ingatannya. Ngeleng ya berarti ya. Iya Pak, langsung hilang dan nggak inget apa-apa. Nah, kenapa saya selalu bilang, mungkin pesan juga ya, uang jangan semua dikirim ke Indonesia. Karena mbak-mbaknya itu, saya tahu untuk meringankan beban keluarga. Tapi kalau seperti tadi, belum tuduhan majikan yang mencuri tadi. Majikan tidak suka, saya nih tidak suka sama pembantu saya. Dan saya nggak mau bayar 1 bulan, kan peraturannya bayar nih. Karena mungkin bulan depan saya datang lagi ke Indonesia, tapi acara pribadi ya. Mungkin sekalian tak bawakan satu aja Pak, kitab kuning. Bukan yang kitab Al-Quran ya maksudnya. Pondok ya, bukan. Bukan Pak, ini bukan. ahlinya. Biar peraturan diketahui dan Ya, juga siap. buku Labor Department Hong Kong. Jadi mungkin ada peraturan yang sudah Bahasanya apa diupdate. gitu Mbak Yuni? Ada Bahasa apa? Hongkong kan rada mudeng ya. Apa jenenge Pak? Labor Kantonis. Department. Enggak, bahasanya bukunya itu bahasanya Inggris apa? Oh iya, kitab kuningnya bahasa Inggris. Lek basa gedhek ya aku gak iso Pak ya. Ngapunten. Gitu ya. Bukan, yang pertama kitab kuning itu bagaimana caranya mengambil seorang pembantu, apa aja yang dibutuhkan oleh majikan. Prosedurnya. Terus punyanya Labor tentang ketenaga kerjaan ya kalau bahasa Indonesia. Ketenaga kerjaan itu buku Labor tak bawain juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi sudah ditranslate. Apa saja hak, khususnya libur tahunan. Jadi seorang pekerja itu punya 3 liburan. 1 libur 7 hari dalam jangka waktu 7 hari, punya waktu libur 1 hari. Selama 24 jam. Tapi bukan 24 jam keluar dari rumah majikan. Karena tidak tercover asuransi, makanya majikan tidak mengizinkan keluar pagi pulang malam, besoknya lagi itu nggak diizinkan. Terus libur cuti tahunan, yang dimana di tahun pertama cuma 7 hari, di tahun kedua 7 hari, di tahun ketiga 8 hari, di tahun keempat 9 hari, jadi nambah 1 hari. Itu cuti tahunan. Dan kita punya cuti public holiday yang dalam 1 tahun punya 12. Public holiday itu contohnya adalah Natal, Hari Raya, ya seperti itu. Jadi di sana itu ada penjelasannya. Nih, kalau pekerja baru migran datang ke Hong Kong, apakah mendapatkan haknya? Tidak selama 3 bulan. Jadi kalau pas 3 bulan terbang nih, pas Lebaran Cina, kan ada tanggal merah 3 ini, mereka nggak mendapat. Belum dapat ya. Jadi Karena belum 3 bulan. belum 3 bulan betul. Jadi paling apes itu kalau terbang pas Chinese New Year, tahun baru Cina. Karena suatu saat mereka finish tahun baru juga, nggak ada majikan cari pembantu biasanya di tahun baru. Nggih. Interupsi. Tadi maksudnya 3 bulan belum dapat haknya, ini hak apa aja maksudnya? Cuti public holiday-nya. Dan Tapi yang mingguannya masih dapat. dapat. Oh, hanya Nah, public holiday-nya aja. kalau saya pribadi itu saya selalu mengajarkan sama majikan, karena dulu saya agent ya. Kalau anak dijemput hari Sabtu, itu biasanya Minggu dia sudah mendapatkan. Tapi kan kebanyakan majikan kalau Minggu libur nih, kan diajarin dulu. Kan nggak mungkin nih majikannya libur, dia juga libur. Nah, di situ give and take, apa sih bahasa Indonesia? Memberi dan menerima, maksudnya jangan langsung minta libur dulu, ya harus fleksibel juga. Ini mungkin pesan juga. Karena anak-anak baru yang sekarang itu tuntutannya malah menuntut haknya dulu, tapi kewajiban belum dilakukan. Ini yang sering terjadi di mbak-mbak yang baru ya.
Jadi dia nuntut ini, nuntut itu, gaji nggak boleh telat, itu memang tidak boleh. Tapi diingatkan lagi bahwa 7 hari. Sebenarnya 7 hari. Mereka kalau masuk ke 8 hari itu baru komplain, tapi masih 3-4 hari itu masih nggak ada masalah. Tapi keluarga juga harus diingatkan karena biasanya keluarga yang di Indonesia itu ingat banget kapan gajian. Terutama bojone ya. Lah niku Pak. Jadi mungkin harus diingatkan dari sekarang karena seperti yang dulu Madam Wong yang ada polisi di sana itu selalu mengatakan sama saya, boleh nggak kamu masuk? Mungkin yang dimaksud dia adalah PAP ini Pak, masuk di terakhir sebelum seorang pekerja migran terbang. Jadi diingatkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sangat penting sekali. Namanya orang, kamu pakai ya silakan, nggak pakai ya silakan. Tapi saat terakhir sebelum terbang itu selalu diingatkan. Nomor yang seperti saya katakan sama Bu Dewi, siapa sih orang pertama yang dicari itu saat terjadi masalah? Kalau nggak respon ke sini, kemana sih harus cari? Karena sekarang itu mungkin karena kekuatan media sosial ya Pak ya. Jadi mereka itu berbanding balik, malah nyarinya ke saya. Seperti yang saya tunjukkan kemarin, telepon saya itu satu hari itu 100 sampai 200 yang telepon. Padahal kalau dipikir saya bukan staf, bukan pegawai. Jadi makanya saya mencari BP2MI, BP3MI biar terpecah gitu loh Mbak. Karena memang saya kan bukan saya tidak ingin bertanggung jawab. Loh itu tanggung jawab saya. Kenapa? Saya cuma buat konten. Jadi banyak orang bilang tujuan saya cuma cari cuan. Kalau saya cari cuan, hari ini saya nggak akan datang ke sini. Kenapa? Kalau cari cuan, saya main di YouTube itu lebih dapat banyak. Tapi sekarang karena saya ke Indonesia, follower saya tuh jadi pecah. Kenapa? Ikut Pak Beni, ikut Jawa Timur, dan ini saya katakan lagi khusus yang Jawa Tengah, tolong ikutin BP3MI yang ada di Jawa Tengah. Karena nggak mungkin dong kamu yang ada di Jawa Tengah ngikutnya Jawa Timur. Karena ada masalah kan nggak mungkin ikut Jawa Timur. Makanya saya akan kelompokkan nih yang Jawa Tengah cariin gitu loh. Bolomu dewe. Yang Jawa Barat ikut tau Jawa Barat gitu. Biar nggak menjadi satu pusatan aja. Karena memang saya tidak bisa menangani dan saya cuman YouTuber. Saya cuman mainnya viral. Nah, untuk humas ya Pak ya, seperti yang semalam saya katakan, mungkin cari inovasi terbaru biar tidak mading. Nah, Bapak sudah bilang nih, ini saya ngomong lagi sama Pak Beni, Pak nggak dipecat kan gara-gara mading. Saya ngomong kayak gini, jadi ya beti Pak, aku sendiri kan yo. Maaf ya Pak ya. Jadi maksud saya adalah kita butuh inovasi baru di mana biar tidak terlihat bahwa itu aja informasinya. Selama ini coba deh tanyain, lebih kenalan saya atau lebih kenalan BP3MI? Mbak Yuni dong. Saya lebih kenal Mbak Yuni juga Pak. Jadi bingung saya. Bener, ini lebih banyak Mbak Yuni. Kita media sosialnya baru hampir 13.000 yang mengikuti. FB berapa Din? Kira-kira kemarin kan Nah ini itu Pak, baru segitu. Kalau IG ini yang agak tinggi, FB baru 5.000-an mungkin. Soalnya 6.000. lebih banyak aktif karena yang di Facebook itu ada permasalahan dengan username, jadi lebih aktif di Instagram daripada di Facebook seperti itu. Karena memang pertanyaan lebih banyak masuk ke Instagram daripada ke Facebook. Oke. 3.000. Nah, karena saya pribadi ini kebanyakan dari kami pribadi itu adalah masuknya di Facebook. Kan di Facebook itu data ya. Kalau di Indonesia datanya itu lebih ringan di Facebook. Makanya saya lebih maksudnya advice itu apa? Lebih memilih ke Facebook itu karena penyampaiannya lebih ringan. Lebih ringan. Jadi kenapa seperti yang saya lakukan di Jawa Timur juga, kita kolaborasi. Jadi bagaimana bisa menarik orang lain. Nah pertanyaan saya Mbak Dini, kalau saat live tuh pernah live nggak? Pernah. Oke. Pernah dalam bentuk
Jagongan. Dan kalau boleh tahu penontonnya Kemarin yang aku datanya 500. 500 dari live-nya itu langsung. Oke, di IG ya, yang menangnya di IG ya Pak? Kayaknya di Facebook kalau yang live, yang IG-nya enggak, belum. Di IG-nya belum, oke. Jadi pernah kolaborasi nggak dulu Facebooknya? Facebooknya, kalau Facebook belum, yang Bea Cukai itu sama Bea Cukai. Kolaborasi, maksudnya gandengan dengan orang lain atau Ya, khusus? Lah, dengan Bea Cukai. Oh bukan Pak, Facebook Bukan. sama Facebook. Oh, Belum pernah. Belum pernah. Dan tahu nggak Mbak Dini bagaimana memakainya? Nggak sih Bu, soalnya saya belum, karena tugas humasnya itu juga bukan tugas utama, jadi tidak full dikelola sampai mencari informasi bagaimana seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi memang kalau di sini sih kami memfokuskan biasanya lebih ke kontak layanan pertanyaan seperti itu. Jadi karena setiap harinya itu bisa ada hampir 100 yang masuk pertanyaan, dan itu yang melalui DM IG ataupun Facebook Messenger, nah itu yang atau WA, nah itu yang difokuskan untuk pengelolaan media sosialnya. Selain ketika memang ada kegiatan atau ada informasi yang memang perlu disampaikan ke masyarakat, itu akan di-share melalui media sosial IG atau Facebook pribadi. Jadi belum yang di luar kebiasaan itu belum pernah dicoba, karena memang mohon maaf tapi memang Baru soalnya birokrasi loh. tugas utamanya memang Poinnya bukan di situ gitu. Pak ya. Yang mengelola juga kurang kayak gitu. Hmm. Jadi memang kalau sampai di tele satu-satu misalnya gitu, nah itu kami belum sampai ke sana gitu. Oke, pertanyaannya nih, apakah ada keinginan untuk menyebarluaskan informasi ini atau sebatas birokrasi saja? Ini pertanyaan saya. Saya wakili dijawab. Nggih. Tentunya kan untuk model informasi sekarang perlu sekali untuk menuju ke situ. Oke. Ini bahkan ini saya katakan bisa kewajiban kita untuk menuju ke situ. Gitu. Oke, berarti kan ada tujuan, karena kalau berpikir tentang birokrasi memang kita mentok, dan seperti yang saya katakan bahwa kalian tuh kerja 7 kali 24 jam. Tapi sebagai masyarakat kecil saya tuh kan nggak tahu nih. Saya pribadi tuh nggak tahu bahwa ada pengikut dari Cilacap, Purworejo, Sragen yang pegawai kami yang saya tugaskan di 14 kabupaten pakai ini biar kedengeran Pak Yunus. aduh malah Ini- gredeg lah ya. Enggak apa-apa. Itu. Jadi saya pribadi berpikir bahwa kalau kita tetap dengan sistem yang lama itu ngenaknya kan nggak ke semua Pak. Bahkan deh masyarakat yang seperti yang saya katakan tadi sakit atau seperti apa kan sekedar 100 nih. Masa iya instansi pemerintah yang notabene se-Jawa Tengah DM masuk cuma 100 200. Lah saya bukan siapa-siapa. Setiap harinya itu 11.000. Nah, notabene saya bukan siapa-siapa itu 11.000. Itu berarti kan kekuatan dari media sosial. Nah, kalau kita tetap mempertahankan, dan saya sendiri loh, saya tuh sendiri, nggak ada siapa-siapa. Kalau Jawa Tengah kan kalau ada masalah nih di Sragen, ya udah serahkan Sragen. Kalau saya kan nggak bisa menyerahkan siapa-siapa. Saya harus nyari satu persatu. Nah, kalau memang ingin berkembang, otomatis seperti yang saya katakan tadi, kolaborasi. Di mana saya akan tunjukkan seperti apa, dan saya akan mengambil sebenarnya Jawa Tengah akan mengambil follower saya. Sebenarnya yang kalah itu saya, karena saya bawa nih, saya kenalkan Jawa Tengah. Otomatis yang dulu follow saya, mereka pindah ke sana. Nah, yang Jawa Timur nih kemarin cuman live 5 menit 10 menit. Itu langsung drastis bisa sampai 500 ke 1000 dalam satu hari saja. Berarti kan memang media sosial itu sebenarnya dicari, Pak. Ya. Tapi masalahnya nggak tahu kalian itu siapa. Sebenarnya mereka itu pingin banget tahu ini adalah punya saya, Jawa Tengah itu punya saya.
Tapi kan kita nggak tahu infonya kemana dan ke siapa. Jadi sebenarnya pemegang Facebooknya siapa ya kalau boleh tahu? Oh, Dininya, Mbak Dininya apa lebih anu? duluan. Dini apa si anu? Di Putri. Putri Kan Iki. Putri Iki. Oh, berarti Dini. Ya. Ya, karena saya akan mengajarkan sekali nih posisi kita live sebentar aja, mungkin 10 menit.